Halo Sobat PR, selamat datang dan kita bertemu lagi di acara Ruang Bicara Kita episode 1 yang kali ini akan membahas tentang generasi Z bersama saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang masih muda, jadi kerabat muda nih. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Halo dok, nama aku Dinda, aku umur 22 tahun sebagai mahasiswa administrasi bisnis angkatan 2020. Oh, ternyata beda satu dekade. Baiklah, oke, berarti valid ya Gen Z-nya. Nah, aku mau tanya nih Din, pengalaman kamu kuliah nih seperti apa sih gitu? Di tengah stigma ya, bahwa anak Gen Z nih kan kalau di dunia perkuliahan selalu dibilang lemah mental, dikit-dikit kena mental, hidup susah, mental setiap hari selalu terganggu. Nah, itu seperti apa sih rasanya? Kalau dari aku sendiri itu struggle-nya karena aku orang tua aku tuh lagi ada masalah finansial. Jadi aku tuh nggak pernah ngerasain itu pas lagi kuliah, lagi butuh-butuhnya banget. Jadi aku tuh harus mikirin kuliah tuh bukan cuma mikirin kuliahnya doang, tapi mikirin bayaran kayak gimana, kayak gitu. Jadi kayak sambil kuliah tuh mikirin kayak ini gimana ya semester depan kayak gitu. Oh ya? Iya, jadi aku kayak yang ini struggle banget. Oh my god. Nah, selama kamu melewati masa struggling ini, aku nggak kebayang sih ya, Iya. gimana caranya kuliah sambil mikirin ekonomi, terus sambil mikirin juga daily life kamu seperti apa. Terus seperti apa sih, apa yang ada di pikiranmu setiap hari dalam menjalani masa-masa kehidupan ini? Jujur berat banget ya dok, karena kayak yang kalau masalahnya ini kan di Unpar kayak mayoritas mahasiswanya itu kan ekonominya sangat lebih kayak gitu. Sedangkan aku kayak enggak gitu. Jadi kayak aku tuh bukan cuma mikirin gimana IPK aku gede, tapi aku juga mikirin ini gimana kuliahku beres tanpa aku kayak membebani papa aku kayak gitu. Jadi aku kemarin dapat beasiswa. Oke. Boleh nggak tahu apa sih yang menjadi target beasiswamu, ada nggak biasanya? Kalau yang aku tahu nih kan kadang beasiswa nih dia punya standar IPK kan. Iya. Jadi ketika mahasiswanya juga udah stres, terus harus bertahan dengan IPK-nya karena kalau nggak beasiswanya dicabut. Iya. Itu kamu alamin juga nggak sih? Jujur sekarang iya, soalnya aku yang semester sekarang itu aku bayar secara pribadi, maksudnya dari orang tua aku. Soalnya semester ini belum dapat lagi kayak gitu kan. Kalau kemarin itu aku diajuin sama TU Visip 4.000, makasih banyak ya udah membantu saya. Saya full 1 semester dibayarin. Nanti kayaknya ibunya bakal terus muter-muter ini kali ya gitu ya, kayak wah ternyata ya Jadi, perbuatan baik orang aku tuh. itu sebenarnya udah tutup dokter si jalur beasiswa ini tuh. Jadi aku diajuin langsung kayak gitu. Jadi lusanya atau berapa hari kemudian aku tuh langsung interview sama Mbak Ayu sama Mas Winan. Terus aku nggak expect ternyata aku gede dapat bayarannya, dapat beasiswanya kayak gitu. Soalnya teman-temanku nggak 1 semester full dibayarin kayak gitu. Jadi kayak bersyukur banget. Oke, baik. Nah, setelah dapat beasiswa, kamu merasa bebanmu berkurang atau sebenarnya di level yang sama sih? Justru itu lebih kayak challenge lagi buat aku, kayak ini kayak gimana ya biar aku tuh tetap dapat beasiswa. Nah itu aku pertahaninnya dari IPK aku kayak gitu. Jadi aku kayak terus-terusan, oh ini aku targetnya kayak gini kayak gitu. Jadi yang di masa sekarang aku lagi hektiknya banget. Kan si beasiswa yang dari Unpar Sagraha ini tuh ada bentuk pertanggungjawabannya selama 3 bulan itu membantu masyarakat tentang memilah sampah di Tahura. Di beberapa RW kayak gitu. Jadi aku 1 semester ini pertanggungjawaban itu selama 3 bulan. Terus aku ada internship di manajemen artis, sama aku kuliah. Sama aku ada ikut freelance juga. Kamu bagi waktunya gimana, Din? Ya ampun, gimana coba, waktu kita kan 24 jam nih. Nah, kamu pakai buat kuliah. Sebagai sebentar lagi masuk sandwich generation kan kayaknya kamu sudah sangat terlatih nih dengan ini semua. Ngambil beasiswa iya, terus pengabdian masyarakat juga iya, terus juga harus kelihatan tetap baik-baik juga iya, karena kamu kerja juga, kamu intern juga. Itu gimana sih maintainnya? So far sejauh ini setelah nilai UTS aku keluar, aku kayak yang alhamdulillah banget kayak gitu. Soalnya nilainya masih tetap
di luar prediksi aku malah. Oh, masih Jadi perform juga lagi di akademik. Itu Iya. gimana? Aku mau tahu sebagai kaum males-males dan baringan nih ya, rebahan kalau ada masalah. Ini ketemu Dinda yang sangat struggling nih gimana sih? Apa yang membuat gitu harus tetap bisa gitu? karena aku mau kembali di situasi aku yang dulu. Oke. Dinda yang dulu tuh yang seperti apa sih? Aduh, gak enak nih ngomongnya. Karena aku gak mau lagi ngerasain struggle finansial sih. Oh. Jadi aku mau buat diri aku yang maju kayak gitu. Oke. Aduh, sorry ya. Oke. Terus apa sih yang aku pengen tahu ya jadinya mantra-mantranya Dinda tuh seperti apa sih buat ngerasain bahwa I have to be strong enough buat ngelewatin ini semua. Tadi yang pertama itu karena aku pengen ngembaliin situasi keluarga aku tuh kayak yang dulu lagi, nggak harus tanpa kekurangan, nggak harus mikirin bayar ini kayak gimana, ini kayak gimana. Aku tuh udah nggak mau lagi di situasi itu, dan aku juga kayak aku mau memantaskan diri aku ke orang-orang tuh, walaupun orang tua aku udah nggak dipandang lagi, aku pengen aku yang dipandang sama orang-orang kayak gitu. Nggak makin ngeblesep ya? Enggak, karena aku juga kemotivasi gitu kan, maksudnya kayak aku mau jadi orang yang hebat, aku harus hebat dulu kayak gitu. Kayak aku di lingkungan sekitar aku is okay, aku nggak punya finansial sestabil itu lagi, tapi aku punya otak yang punya akademik yang maksud aku makasih. Jadi aku kayak mau menonjolkan diri akunya kayak gitu, kayak aku punya pacar, orang tuanya oke, kayak gitu. Aku awalnya minder gitu kan, karena kayak ya orang ngeliat tuh yang sekarang bukan yang dulu gitu kan. Jadi akunya yang kayak ini harus dari akunya gitu, harus dari gue nya gitu. Gue nggak peduli keluarga gue sekarang kayak gimana, yang penting gue nya yang bisa punya value yang bisa dibanggakan kayak gitu. Ada momen kayak waktu awal-awal kayak insecure nggak, Din? Kayak kok gue gini banget ya, sementara pacar gue gini banget gitu, atau stigma dari lingkungan kayak bapaknya dulu kieu, ayeuna kieu teuing gitu, badannya kan ekstrim banget tuh. Justru teman-teman aku tuh nggak ada yang percaya kalau aku tuh ngalamin financial struggle kayak gini, karena mereka tuh ngelihat aku nggak ada masalah. Karena aku di teman-teman aku tuh dikenalnya tuh yang ceria kayak gitu, jadi aku tuh nggak pernah nunjukin kalau aku kayak gini loh, kayak gitu nggak pernah. Jadi pada nggak percaya kayak gitu, kayak malah masih nganggapnya kayak aku yang dulu kayak gitu. Yang bisa bikin kamu kuat apa sih, Din? Ngelihat mama sih. Ya. Kenapa? Karena mama tuh kayak apa ya, aku tuh mikirnya kayak gini, mama aja bisa loh ngelewatinnya, kok aku nggak bisa kayak gitu. Harus kayak mama punya siapa lagi kalau bukan aku yang buat tempatnya cerita kayak gitu. Oke. Ini malah jadi ini ya. Oke. Kalau in term ya, kan sebenarnya kamu berusaha untuk baik-baik aja, and it's proof ya, kamu bisa membuktikan kalau hidupmu baik-baik aja. Ada nggak momen apa sih yang mungkin kamu bisa share buat teman-teman in term of struggling, atau kayak kok hidup gini-gini amat ya, kayak reality hit you hard gitu, terus tapi kamu harus tetap perform dan tetap kelihatan oke. Ada nggak yang kamu bisa sharing ke teman-teman harus gimana sih gitu? Karena aku berarti akan kali ini di episode ini kita bertemu dengan anak Gen Z yang tidak seperti stigma orang, dan mereka juga struggling dalam sunyi gitu. Apa sih yang kamu bisa bagiin gitu? Kalau bagi aku, selagi kalian dicukupin materinya untuk melakukan kegiatan kalian, difasilitasin buat kalian itu grow, please manfaatin itu, karena kalian nanti maksudnya kayak kalian gak harus berusaha buat ganti laptop, ganti HP sendiri untuk kalian grow. Itu tuh beruntung banget gitu loh. Karena aku pernah di titik aku mau apa aja bisa, sampai aku mau apa aja nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak
selagi masih ada orang tua yang buat provide kehidupan, please gunain itu dengan sebaik-baiknya, kasih achievement yang buat mereka bangga kayak gitu. Karena bagi aku kayak dikasih fasilitas tapi boleh main, aku juga masih tetap main, masih senang-senang, masih ngelakuin di usia aku yang sekarang sepantasnya kayak gimana, tapi kayak fokusin dan tanggung jawab kalian itu di porsi yang mana kayak gitu. Kalau cuman difokusin buat kuliah aja, please kuliahnya tuh harus yang benar kayak gitu. Nggak harus kayak mikirin, duh gue harus kerja ini buat gue jajan, gue harus kayak gini biar gue bisa ini kayak gitu. Apalagi kan kita di Gen Z ini kan kayak, aduh ngasih story itu kan mahal banget ya. Jadi kalian dikasih fasilitas untuk ngasih story yang mahal itu bisa. Jadi kalian balasnya pakai achievement kalian kuliah sama ataupun lanjutin usaha orang tua atau nanti kerjanya itu diutamain kayak gitu. Oke. Nah, kalau kamu boleh mewakili para Gen Z, mungkin ini obrolan di warung kopimu ya, di angkatan-angkatanmu. Kalau mau ngomong ke senior-senior yang kayak kita-kita nih, yang tanpa sadar mungkin kita juga kayak menjudge gitu. Ada nggak sih yang mau kamu omongin? Apa ya, kalau dari aku sebenarnya anak Gen Z itu rajin-rajin banget sebenarnya. Iya sih. Lebih kayak gue harus kayak gini, apalagi kayak ngelihat LinkedIn orang tuh kayak, duh gue cuman bisa ada ini doang, orang udah banyak banget yang kayak, apalagi Gen Z itu kan kayak pengalaman internnya udah banyak banget, kayak itu tuh buat jadi motivasi banget gitu, kayak Gen Z yang walaupun dunia malamnya kuat banget, tapi tapi LinkedIn-nya kayak sumpah oke banget gitu, kayak ketemu di sini kayak pas ngelihat kepoin LinkedIn-nya, oke gitu kan. Jadi kayak walaupun covernya mungkin Gen Z itu kayak mentalnya gampang kena mental gitu. Kenapa sih? Kalian ngobrolin apa sih gitu kalau misalnya si Etanya kena mental gitu. Nah itu kenapa sih gitu? Sebenarnya yang kayak di lingkungan aku sebenarnya kalau kena mental kayak gitu tuh tergantung si faktornya sih. Jadi ada yang kayak nggak kuat sama dosen atau nggak kuat sama pertemanan atau sama pacar, biasanya kayak gitu. Borok-kokoknya iya, jadi kayak pacar, ada satu faktor jadi semuanya kena kayak gitu sih biasanya. Kalau yang kena sama pacar, ya ini yang model gini ya, tolong ya guys ya, kalau pacar nggak skill atau di exit gitunya. Nah ini teh apakah memang ya, kan ada orang mungkin yang senengnya teh sama yang error semua gitu. Jadi hidupnya error juga ya, hidupnya ya cuma memperbaiki aja antara error, repair. Atau kamu melihat kayaknya ada orang yang terjebak tanpa sadar, atau memang kayaknya kepribadiannya memang sudah bakal nempel sama yang error nih? Sebenarnya kalau yang aku lihat dari teman-teman aku yang di relationship toxic itu, mereka tuh udah ketergantungan, Dok. Jadi kalau tak ingat tanya tongkat tergantungan karena laki. Jadi kayak udah kebiasaan. Mungkin udah nggak sayang sebenarnya. Udah nggak ada rasa mungkin, tapi karena udah ketergantungan, jadi ya udah karena udah kebiasa nggak bisa lepas, jadinya kayak gitu. Terbiasa. Atau mungkin ada ekspektasi juga ya, siapa tahu dia berubah. Giliran susah sama gue, giliran happy sama cewek lain atau cowok lain gitu. Oke, baiklah. Ada yang mau sampein Dinda, yang mau disampaikan oleh Dinda mungkin sebagai penutup? Buat penutup, buat Gen Z, kayak sama yang aku sampein tadi, kalau misalnya kalian dikasih profit sama orang tua buat grow, itu dimanfaatin, karena kalian gak harus kuliah itu mikirin harus kerja, harus gimana caranya biar bisa main ataupun kayak mendapatkan benefit yang harus kalian usahain kayak gitu. Jadi buat Gen Z, prioritasin kuliah buat kalian dapat achievement, jadi orang tua kalian bangga sama kalian. Jadi nggak dikasih fasilitas itu buat huru-hara aja, tapi nggak ada yang dibanggakan untuk orang tuanya kayak gitu. Sama mungkin persiapan akademik juga baik ya. Jadi in term kalau kayak kamu nih tiba-tiba masuk kuliah dalam kondisi aman, di tengah jalan ada sesuatu tuh kita punya bekal untuk mencari beasiswa ya, dibanding kalau IPK-nya rapido kan mau cari beasiswa juga susah ya. Apalagi yang sarasa 0,5 sama 1 doang kan IPK-nya kan pasti susah tuh untuk mencari escape way gitu ya. Thank you ya Din. Setelah ini kamu kemana? Masih lanjut ya? Aku mau kuliah dan aku mau kerjain internship aku dulu. Oke. Semoga lancar, semoga sukses, dan segala cerita yang ada di hidup kamu bisa menjadi bekal buat hidup
saat nanti dewasa. Oke. Oke? Thank you, Dok. Thank you ya, thank you Iya. Din, dadah, thank you guys. Moga-moga kalian mendapatkan lesson dari serial kali ini dan belajar untuk tidak menstigma atau melabel satu generasi, tapi kita mencoba untuk mengerti apa sih yang terjadi dalam generasi ini sehingga kita bisa memberikan dampak baik buat generasi di bawah kita.